ngelihat peluang dari City itu kan besok main di kandang ya. Artinya pertandingan home untuk City. Kalau gini kayak Cipakai nggak sih? Astagfirullah. Iya. Halo bro, kembali lagi dengan aduh gimana ya? Kepala gue sakit ya. Nasi goreng. Ini akibatnya kalau poin lu rendah. Di game ini. Ini ngapain? Ini apa sih? Topi baru. Topi baru, gue kan topi jeram nih. Panci jeram. Lu jelasin dulu deh kenapa gue kayak begini, ntar malah berpikiran aneh-aneh lagi. Ya, Fahmi kayak begini karena berantem sama tetangganya dilempar pakai panci. Lu kayak pemeran ini tau gak Mi? Plants vs Zombie yang susah dibunuh. Anjir susah dibunuh. Palanya ada ininya ya, ada ininya, pelindungnya. Ada pancinya. Oh iya. Iya, Zombie makanya gini. disebutnya Buckethead. Iya, Buckethead zombie. Anjir sampulnya ntar Itu kayak gitu. ember itu anjir. Poin lu berapa kemarin, Bay? Berapa ya poin gue ya? Udah saking nggak ngelihatnya udah 2 minggu ini kita ya. Iya. Yang jelas sih aman, gue kan di atas lu. Gue kalau nggak salah paling tinggi kan gue wildcard ya. Jangan-jangan poin gue yang paling tinggi anjir, lu gak pernah ngeliat itu cek dulu. Iya juga. Iya, kita cuma nge-track doang ya. Gue juga soalnya Tinggi belum gue cek anjir. mainnya enak aja lu. Lumayan tinggi gue. Coba cek rak. Bayu Lumayan 64. Bayu 64. Oh, lumayan kan? Gua 62, lu Tuh. 40. Ya, Mana hilang minus 8 lagi. Sosok kayak ada harapan lagi. Terus gak ada harapan lagi. Ada sosok kayak ada harapan. Padahal lagi. jauh, bandel banget. Oh, anjir. Aduh. Oke, memang kemarin banyak kejutannya di game week berapa? 8 ya? 9. Kemarin 9 ya? 8, bener 8. Iya. Yang sekarang 9. Anjir gua Saking Bener lamanya dong. kita ya. kan Karena gue mau begitu. kan perjanjiannya nggak ada yang kayak beginian deh. Ini gue kayak orang bego. Gak apa-apa, namanya improvisasi itu. Iya, improvisasi bagus ya. Di mana kemarin kan banyak penundaan match ya. MU, Iya. Liverpool. Itu benar-benar musibah buat gua karena gua udah berkorban minus 8, tahu-taunya transfer in Odegaard gak main juga. Yang gua transfer in itu kagak main anjir. Gara-gara lu transferin sih. Jadi kan brengsek gua bilang. Gua sial lu. Ya udahlah, ya beginilah nasibnya. Kalau lu gimana, Rak? Kalau gua aman sih di game week kemarin. Tadi yang dari gua bilang yang 62 poin. Dev gua clean sheet semua ya. City, Everton sama si Newcastle. Newcastle nggak clean sheet sih. Cuma Trippier kan dapat assist 1 ya. Jadi poinnya luar biasa. Terus KDB 10 poin, Haaland kapten gua walaupun ya nggak gede-gede banget, cuma 6 poin kali 2 lumayan lah ya. Terus sama si Jesus dan sebenarnya itu poin-poinnya nggak terlalu yang gede-gede juga. Tapi Bayu tuh yang nyelamatin tahu nggak lu? KDB bukannya 10 rak? KDB bukannya 10 ya? KDB 10. Iya, 2 assist kan? Cuma si Haaland kan cuma 6 Oh poin. ya, lu kaptenin Haaland ya. Iya, kaptenin Haaland. Kalau misalnya gua kaptenin KDB ya lebih tinggi dari lu juga sih, baik cuman ya udahlah ya. Gua nggak ngambil KDB, gua ngambil Foden dan untung nyetak gol karena gua pengen Nyetak ngambil gol. Harry Kane. Iya. Bakal gua kaptenin gitu. Gua mikir ya, gua Harry Kane gua ambil. Cuman misalnya gua jadi Madison-nya gua cadangin. Sedangkan nyetak gol dia kan. Iya, makanya ya udah gua jangka panjang itu Madison juga buat kedepannya gitu kan. Nah, ya emang bagus. Fixernya FDR-nya bagus tuh. Leicester. Iya. Asal jangan Gitu ngambil sih dia. ya. Iya. Dan keuntungannya sekarang gue bisa ngelihat itu aja tuh, apa pemeran Plants vs Zombie sekarang. Brengsek. Ini membuat seimbang itu susah tau gak lu? Ada gitu. Mana berat banget ya, tau itu gue bawa dari rumah tau gak lu? Sengaja gue pilihin yang berat-berat. Ini baru beli tadi ya? Iya. Beli panci bukan yang kuat tapi yang berat. Astaga. Oke. Langsung aja kita masuk ke base bacotin ya. Dia nyebutin dong, Rak. Gue nggak bisa megang handphone. Itu aja dah. Dia kalau megang ini.
Jatuh. aja dah. Oke, Bes bacotin untuk di game week menjelang game week 9. Di game week 9 ini kita akan memakai formasi 3-4-3. Seperti biasa kita masih melihat bahwa striker itu penuhin aja karena emang di musim ini kelihatan striker itu banyak banget yang menjanjikan gitu dibandingkan aset defensif. Beda banget, beda sama musim lalu. Musim lalu tuh kita berani defnya bisa sampai 5-5 kan, 5-3-2 formasi 4-1 ya kan. Kalau di musim ini kalau bisa 5 penyerang lah ya. Enggak anjir, ngeliat gue kayak ada UFO tau gak? Oke, langsung aja untuk base bacotin kita. Dari kiper itu ada Lukas Fabianski, West Ham melawan Wolves di kandang. Yang kita tahu sendiri Wolves juga penyerangannya juga nggak kurang cukup baik, dan West Ham main di kandang tuh wah luar biasa sih dengan apa fansnya, tekanan fansnya, dan West Ham terkenal sangat kuat di kandang. Sangat butuh menang ya. Dan sangat butuh menang. Dan sangat butuh menang juga kan. Apalagi ini sudah West Ham kan nggak terlalu banyak yang pemain yang dipanggil internasional juga kan. Bandingkan si Wolves yang banyak dipanggil sama timnas Portugal gitu. Jadi gue rasa dengan waktu istirahatnya juga yang cukup, kemungkinan besar West Ham untuk bisa mendapatkan clean sheet melawan Wolves besok sangat terbuka lebar gitu. Dan kita juga tahu Fabianski punya skill shot stopping yang juga bagus. Itu sih. Save-nya juga bagus tuh. Iya. Oke. Nah, lanjut ke 3 back. Yang pertama itu ada Cancelo. Nah gitu dong, kasih gue yang gampang dong. Lawannya MU. Sebenarnya gue dilema. Lawannya MU. Iya, gimana? Sebenarnya gue dilema sih. Ini harusnya Bayu ngejelasin. Gue jelasin TAA lah, ngapain gue? Nah. Gue menjelasin back gue. Lu dong. Jadi gini, ini sebenarnya ini juga sih apa namanya Dilema karena di satu sisi gue ngedukung MU untuk menang. Cuman ngelihat kans dari City, goyang-goyang gitu. Kayak melayang ya. ngelihat apa namanya ngelihat peluang dari City itu kan besok main di kandang ya. Artinya pertandingan home untuk City. Kalau gini kayak Cipakai nggak sih? Iya. Anjir. Oke, lanjut. Gue ngelihat dari apa namanya kemampuan menyerang itu Cancelo sangat bagus ya, dan duet KDB di tengah itu memungkinkan untuk aliran bola ke atas itu bisa lebih cepat lagi kan, sehingga dengan memanfaatkan itu Cancelo biasa naik menyerang, nah bisa menciptakan assist kalau menurut gue ya. Gue ngeliat memang untuk pertahanan MU sih udah mulai bagus ya dengan duet Lisandro dan Varane ya. Cuman masih ada celah lah besok untuk untuk MU karena City ini lagi bagus-bagusnya loh dalam segi serangan gitu. Jangan gitu dah. Oke, itu aja kalau Cancelo mah. Ada. Oke, terima kasih nih. Dia berat banget kayaknya mau mikir susah. Berat banget anjir sampai nggak logis itu. Duet dengan Kevin De Bruyne lah. Duet Kevin De Bruyne, duet sama siapa coba ya? Gak ngerti, gak paham lagi. Jadi gue gak bisa mikir anjir kalau kayak begini. Iya bagus. Bener-bener ada beban loh. Next Ya. Ini lu yang jelasin nih. Next kita ada backnya Chelsea, Reece James, yang dengan si siapa pelatih barunya? Gue lupa, Graham Potter. Iya, Potter. Itu James dibalikin anjir sampai lupa pelatihnya anjir. Dibalikin ke posisi wingback ya, right wingback, dan kelihatan banget sih Reece James itu kan udah dikenal dengan crossingnya yang mematikan ya kan. Balikannya gak bisa. Crossing yang mematikan, dan besok lawan Crystal Palace, ini bakal ketat sih karena Crystal Palace ini pasti menyusahkan, salah satu tim yang menyusahkan tim-tim besar gitu. Jadi gue nggak berharap dari clean sheet-nya Chelsea sih sebetulnya, cuma dari attacking return-nya Reece James juga yang suka ngambil corner kick juga ya kan. Dan memang open play-nya juga bagus. Dan kalau misalkan dilihat dari dari international break kemarin kan juga penyerang Chelsea juga berhasil mencetak gol tuh.
Jadi ada kemungkinan spiritnya tuh ada gitu. Dan gue harap sih refresh banget nih pemainnya penyerangnya Chelsea dan membuat si Reece James ini bisa berpeluang untuk menciptakan assist sih. Oke, itu Reece James. Selanjutnya back terakhir kita yang melengkapi 3 back yaitu adalah TAA Trent Alexander-Arnold yang banyak dikritik tapi tetap kita ambil karena apa, Bay? Kasih tauin. Karena dia punya waktu istirahat yang cukup panjang gitu. Nampaknya juga dikritik karena kan dia nggak dipanggil sama timnas kan. Ya. Southgate juga karena nggak suka cara nge-defense-nya. Bahkan dia dikritik sama si Leboeuf katanya penyerangannya bagus tapi pertahanannya seperti divisi championship gitu. Divisi championship gimana kalau bisa juara Champions, nggak masuk di akal, lanjut divisi championship. Lebay juga itu si botak kesialan. Nah besok jeda waktu istirahatnya cukup panjang dan lawan Brighton yang kita tahu kehilangan seorang pelatih andalannya ya, mainnya di Anfield juga. Liverpool udah nggak bisa kalah lagi pertandingan kayak gini nih, udah harusnya menang. Jadi Trent Alexander-Arnold kalau yang masih punya pertahankan gitu. Oke, gue masih punya. Dan kita ambil. Gue udah nggak punya. Oke, beralih dong ke ini, apa namanya? Apa? Beralih ke 4 pemain midfielder kita. Yang pertama ini lanjutin Bay dari Leeds lawan Aston Villa kandang Sinistera. Nah Sinistera ini gue ngelihat mainnya bagus banget ya, dia di Kolombia dia berhasil nyetak 2 gol dan sebelum jeda internasional pun dan sebelum dia ditunda pertandingannya dia berhasil menyetak 2 gol dalam 2 match gitu. Oh, iya. Selama dia fit Leeds sangat berbahaya sih dan besok lawannya Aston Villa yang kita tahu defense-nya kurang begitu bagus ya, walaupun kemarin dia sempat menang cuman masih kurang begitu bagus, apalagi back-nya banyak yang cedera juga seperti Carlos. Besok Leeds bakal main terbuka di kandang Sinistera sih jadi pemeran utamanya sih kalau nyetak gol untuk Leeds saat ini gitu. Oke. Apalagi Rodrigo juga kembali ya, jadi kayaknya Leeds bakal lebih tajam lagi sih. Duet impiannya gitu. Trisula impiannya itu Rodrigo, Harrison, terus Sinistera. Sinistera. Iya. Berarti udah main full tim ya si Leeds ya? Harusnya. Oke, lanjut midfielder. Yang kedua adalah siapa? Maddison. James Maddison. Gimana lo? Jadi Maddison ini kan selalu bermain ya 90 menit di Leicester gitu. Terus Leicester juga pemain yang paling stabil permainannya itu si Maddison ini. Tapi Maddison ini di Leicester sebenarnya serangannya cukup bagus loh, kemarin gue lihat tuh. Leicester serangannya bagus. Cuma defense-nya aja. Tapi besok kan lawannya ini ya, lawan Nottingham Forest di kandang ya kan. Iya. Terus kalau misalkan kita juga lihatnya Maddison ini bisa untuk jangka panjang banget nih sih, Bang. Yang menengah lah. Iya, betul. Fixturnya oke banget gitu. Cukup bagus. Iya. Jadi mungkin yang wildcard di 9. Lu nyadar nggak sih, lu doang yang gue nahanin. Lu doang yang ngobrol, gue nahan. Lu pegel lu ya? Pegel aja. Jadi ya itu kenapa Maddison pasti kemungkinan besar juga bakal banyak diambil kalau yang pakai wildcard di game 9 ini ya. Banyak yang wildcard. Iya. Ya wildcard nih lumayan lah ya, setengah-setengah, mungkin 8 udah juga banyak kan. Kalau lu malah di 7 ya? Iya. Emang terlalu melawan. Itu efeknya langsung kelihatan tuh. Iya, efeknya langsung kelihatan. Jalan. Leher pegal-pegal ya kan. Pandangan agak tertutup gitu kan. Pakai kemeja putih. Gue bisa pilih kerjaan sih. Udah, next. Bisa pilih kerjaan. Ada sih lowongan ini asisten tolol. Tai anjir. Aduh, ya siap. Oke, next. Kayak ini lah, Takeshi Castle ini. Oke, next. Ini duetnya Cancelo tadi yang disebut sama Pami. Kok giliran gue City semua anjir, gue seakan-akan gue City. Kan tai ya. Ya udah, Rak. Ya udah, Kevin De Bruyne gue ntar dia jelasin sisanya. Oke. Kevin De Bruyne, gimana Bay? Kevin De Bruyne. Kenapa? Ya sebenarnya pilihannya kita antara Salah atau Kevin De Bruyne ya. Cuman walaupun Salah sempat diistirahatin, nampaknya di dengan permainan yang sudah kebentuk City
lebih cepat dan melajunya, dan besok derby di kandang juga di Etihad. Kevin De Bruyne sih berbahaya sih ya. Dia posisinya jadi second striker sih. Harusnya bisa kita ambil sih. Opsinya antara kita ngambil Salah atau Kevin De Bruyne. Cuman ngelihat dari performa dan main derby di kandang juga, harusnya Kevin De Bruyne sih bisa outscore Salah. Harapannya seperti itu gitu. Iya. Yakin. Oke. Next ada Ward-Prowse. Besok lawan Apa juga? Everton. Siapa? Everton. Everton. Ya kan? Everton kan? Iya benar. Benar, lawan Everton di kandang. Nih Ward-Prowse Ward-Prowse. satunya pemain Soton yang bisa diandalkan. Ya betul, karena dia juga mengambil free kick ya. Kalau corner kick dia nggak sih? Corner kick. Semua. Iya. Semua Itu kan? semua dia. Kecuali goal kick. Itu salah satu gelandang pengangkut air sih menurut gua kalau sebutan di Indonesia kan. tapi Nggak tahu. tapi ini cuy, apa namanya, Ward-Prowse ini teknik umpannya tuh seneng gua, akurat gitu. Ya sama Ward-Prowse itu bisa membuat free kick itu kayak seakan-akan mudah gitu. Dia banyak banget melakukan direct free kicknya bagus kan. Jadi Ward-Prowse juga jaminan main kan, dan kita tahu Everton kenapa ya musim ini ya? Iya. Gimana tuh Lampard? Kenapa tuh? Udah ini lagi pengen dapat pesangon. Oh gitu ya, orang-orang Chelsea gitu ya kalau mainnya. Ini bawa Chelsea loh. Lampard tuh bukan pemain Chelsea. Iya. Oke, itu aja Ward-Prowse, dan gua rasa ada sebagian yang setuju sih sama kita dengan pendapat kita terkait dengan Ward-Prowse ya. Ya cuma mungkin gak banyak sih yang ngambil Ward-Prowse ya. Mungkin, tapi juga bisa jadi pembeda. Ya itu maksud gua. Ya mungkin bisa nyelamatin gua aja dari nggak pakai panci lagi gitu. Oke, apa besok? Jangan aja. Udah. Ayo. Oke, itu untuk empat midfielder kita. Lanjut kita ke striker. Yang pertama ada the one and only, siapa lagi striker kalau bukan Erling Haaland. Nih, salah satu striker yang lagi naik daun dan memang bahaya kalau kita nggak punya. Emang bahaya. Gue sempet kan ya di awal musim ini gue nggak pakai Haaland. Gue juga sempet itu yang bikin berat. Itu yang bikin OR berat. yang bikin kita jutaan ini, yang di atas sejuta. Gue udah punya tapi masih pakai. Lu punyanya Haaland doang. Iya. Yang lainnya murahan. Iya. Jadi sekalinya zong hancur kan. Nah, cuman ya gimana nih? Mi, lawan MU gimana Mi? Nah, menurut lu deh gimana? Bisa ditahan gak nih sama Lautaro Kira-kira Martinez? pas adu sundulan Lisandro Martinez bisa nggak tuh adu sundulan sama Haaland nanti? Agak susah sih, tapi bisa di backup sama Varane ya. Gue ngeliat ini beda loh, kualitasnya beda loh. Ini City loh, beda sama Arsenal yang kemarin. Nah, dari segi Jadi MU kalah. Gitu mau lu. Nggak kalah sih, Tapi cuman bahaya aja Nah. sih kali ini. Gue nggak bisa nerawang gitu. yang objektif dong. Lu bukan nggak bisa nerawang. FPL. Lu tuh dalam pikiran lu udah tahu kalau City bakal menang, tapi lu berat pengen ngomong itu kan? Ya kan, Ali? Ya kan? Enggak, menang Iya MU kan lah. Ali, PH. Nah, gitu sekalian maksud gua. Menang MU lah. Menang MU tapi Menang Haaland MU hat-trick tapi gitu. Haaland nyetak gol. Ya. Nah, mendingan gitu. Ini. Bukannya kesel. Bukannya kesel ya. Gue lempar panci juga bukan lu. Oke, next lah. Next, setelah Haaland kita ada ini nih, mantan penyerangnya Chelsea nih, Solanke. Bournemouth. Liverpool juga. Chelsea, Iya. Liverpool. Tinggal lagi doang. Iya. Gimana tuh Solanke? Bournemouth setelah dipecat pelatihnya, terus pelatih caretakernya baru, disiplin banget mainnya sih gue ngeliat. Dan counter attack itu mengerikan ya, mulai dari Tavernier, terus juga abis itu terakhirnya finishingnya si Solanke juga ngambil penalty kick. Menarik sih besok di kandang gitu di Bournemouth lawan Brentford bertahannya nggak sebaik di musim lalu ya. Jadi Solanke bisa jadi pembeda juga, bahkan kalau mau wildcard, kalau berani pengen ambil Solanke bisa juga, karena jadwalnya cukup bagus sih buat kedepannya gitu. Iya betul. Kayak Madison Iya. sih. Ininya Iya gitu. Akhirnya bagus. Kalau kita ngambil berdasarkan fixture aja ya.
Oke, next. Next, terakhir ada Mitrovic. Mitrovic. Gimana Mitrovic? Striker murah tapi lagi naik daun. Besok Iya. lawan Newcastle juga sih. Peluangnya ada Iya, ada. buat Mitro. Ada. Dan ini nih, gue pengen nambahin. Kemarin di internasional dia kelihatan ada fotonya gitu kayak kakinya lagi diperban. Tapi ternyata itu katanya sebelum pertandingan dia tetap bisa main pas di Serbia gitu. Aman ya berarti. Harusnya aman. sih bisa aman lah ya. Ya. Oh, itu cantik. Gimana menurut lu, Me? Menurut lu bisa nyetak gol nggak di lawan Newcastle? Bisa 1 gol sih. Karena di home ya. Karena Gue di mikirnya home. karena di home juga. Kemarin aja juga walaupun away hampir nyetak gol, cuman ya ditepis aja sih. Oke dah. Oke, kapten siapa? Gua kapten salah. Kalau gua. Anjir, Kan dia ngambil salah gimana sih? kan dia yang tadi nggak nyaran Kan dia maunya KDB. Kesel. Kan tadi lu bilangnya Iya salah. KDB aja nggak mau salah. Iya tim gua maksud gua nggak konsen. Ada Iya. ini nih. Jangan bikin baca terus pada bingung dong. Iya. Lu siapa kaptennya? Halan. Lu siapa, Bay? Gua Halan gua. Ya udah untuk pes bacotin. Puterin dulu dong. Halan ya. Halan. Sepakat ya. Tapi kalau tim lu sendiri salah. Salah. Oke lah, Jadi mau apa? Kita- Berikutnya. jangan bicara challenge dulu. Berikutnya kita lihat dulu nih gimana. Gue mau perbaiki tim gue dulu. Gue nggak pede. BTW gue wildcard gue di game 9 ini. Itu kan, lu kan sama aja menjerumuskan gue kalau kayak begini mah. Jadi ayo kita mau challenge apapun gue siap. Oke, siap. Untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa lagi. Dadah. Balikin ke tukang nasi goreng. Iya, oke.